warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan di meeting pada malam hari ini. Ya, informasi Mas Budi ya tidak bisa mendampingi karena ada acara panitia sholawatan ya bulanan di daerah Cilacap. Jadi untuk Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini perlu saya sampaikan 1 jam ke depan saya akan menyampaikan pemaparan materi ya mengenai strategi meningkatkan produktivitas hasil gabah kering panen ya supaya bisa tembus di atas 10 ton ini harus seperti apa strateginya karena ini sudah mulai masuk musim penghujan. Nah, nanti akan kita sampaikan ya mengenai strateginya baik yang eco farming original maupun yang SOP based farming. Jadi pertanyaan lebih mengarah kepada penggunaan ya sarana based farming terutama ya karena materi eco farming original secara detailnya akan dibahas besok siang jam 13 ya. Jadi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nanti saya berikan kesempatan ya 3 orang nanti saya tunjuk. Jadi mohon ketika penyampaian materi ya disimak saja dulu ya karena memang supaya tidak terganggu ya fokus dalam penyampaian materi. Karena secara prinsip di dalam budidaya pertanian terutama komoditas padi ya ada berbagai persyaratan yang harus dipahami ya. Jadi 13 parameter yang sering saya sampaikan, 13 faktor-faktor untuk keberhasilan itu harus dipahami ya, dipahami dan dihafal di dalam isi kepala ya, jangan di luar, kalau di luar udah pasti lupa. Nah, karena penentu keberhasilan dalam budaya pertanian itu tentunya ada 13 parameter faktor-faktor yang menentukan, salah satunya benih dan bibit. Nah, itu pun nanti akan saya bahas ya mengenai materi ini. Baik, kita mulai saja. Jadi karena memang fokus saya di pengisian materi ya, jadi Bapak dan Ibu yang mic-nya, jadi ada tombol mute dan unmute-nya itu yang masih aktif, harap dimatikan dulu ya, supaya fokus semuanya di dalam menerima materi ya mengenai strategi meningkatkan produktivitas hasil gabah kering panen ini supaya bisa tembus di atas 10 tahun itu apa saja. Ya, karena memang komoditas padi ini bukan komoditas asing bagi saya ya. Dari tahun 2000-an itu saya sudah terjun ya di di pertanian ya. Mulai dari kuliah, kemudian terjun sampai masa pengabdian itu sampai 17 tahun di suatu lembaga pendidikan terbesar se-Asia Tenggara ya. Nah, dari situ alhamdulillah dari pengalaman saya mendapat atau menempuh pendidikan tersebut bisa berbagi dengan para mitra PTBS. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ya bahasanya mudah dipahami ya, karena memang tidak terlalu akademis juga, tapi secara keilmuan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian saya akan mencoba membuka slide ya Bapak dan Ibu semua yang berkesempatan hadir pada Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini ya. Sebelum membuka slide, saya mau memimpin doa dulu supaya ada kemampuan di dalam memahami apa yang akan disampaikan ya. Untuk itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya di dalam menangkap atau menerima keilmuan yang disampaikan ini, karena keilmuan yang saya sampaikan ini adalah inti-intinya semua di pertanian, baik di komoditas apapun. Kalau kita tahu pemahaman mengenai keilmuan dasar pertanian ini, insya Allah komoditas apapun kita akan paham selanjutnya, terutama dalam penggunaan sarana based farming. Ya, saya akan coba dulu membuka slide. Nah, ini saya ingatkan dulu ya. Mohon maaf, tar dulu. Saya akan buka dulu slide ya. Ya mudah-mudahan bisa tampil ini ya. Boleh perwakilan? Saya mau tanya dulu karena tidak bisa memantau. Ini slide ini bisa dibuka ya? Oke.
Bisa. Oh, baik, ya terima kasih ya. Saya mau tahu semua dulu. Bisa, Pak. Ya, diversifikasi produk pertanian di PT BES dari 50 item produk yang ada. Ya, produk pertanian inilah penyumbang omset terbesar ya di dalam perusahaan PT BES ya. Omset terbesar penyumbang tadi ya pendapatan di PT BES. Karena produk pertanian ini jika belanja ya calon mitra ataupun siapa saja itu bisa sampai miliaran, terutama di produk Pilau Sulawesi ya untuk komoditas perkebunan kelapa sawit. Nah, dari produk PSR ini dari tim base farming kita mengembangkan ya seperti apa kemampuan PSR ini jika diaplikasikan untuk komoditas tanaman pangan. Nah, perlu saya sampaikan dulu komoditas yang ada di disiplin pertanian itu dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah komoditas tanaman pangan. Tanaman pangan adalah tanaman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pokok utama, terutama padi. Nah, padi ini yang insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kemudian yang kedua, selain padi ada jagung juga, kan? Jagung yang nah, ini baru yang ada yang ya ini dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari komoditas tanaman pangan adalah jagung. Ya. Nah, jagung ini adalah komoditas pokok juga, karena ada beberapa provinsi seperti Madura ya yang mengkonsumsi sego jagung ya. Jadi jagung itu yang jagungnya tidak manis ya, jagung jenis hibrida, kemudian dipipil, kemudian dipecah seperti beras. Nah, dari beras itu dibuat ditanak seperti nasi. Nah, itu masuk ke kategori tanaman pokok ya atau tanaman pangan ya, tanaman pokok utama. Kemudian yang kedua, pengelompokan itu ada yang disebut dengan komoditas palawija. Nah, palawija adalah komoditas kedua setelah padi dan jagung. Nah, yang paling utama adalah tanaman berupa umbi-umbian dan kacang-kacangan. Nah, umbi itu adalah berupa singkong, kemudian talas, ubi jalar ya, kemudian di tanaman kacang-kacangannya kacang tanah, kacang hijau dan kacang kedelai itu masuk ke palawija. Jadi masuk ke pola pendem ya, palawija itu kalau diterjemahkan pola pendem. Kemudian tanaman pokok kedua ya, tanaman pokok kedua setelah tadi padi dan jagung. Nah, kemudian di setelah tanaman palawija ada tanaman hortikultura. Nah, hortikultura ini biasanya semua jenis tanaman sayuran berupa daun, semua jenis sayuran berupa buah, yaitu seperti terong, tomat, ya. Kemudian bawang masuk ya, umbi-umbian ke umbi ini ya, umbi lapis terutama ya, dia masuk ke hortikultura karena sebagai sayuran. Nah, kemudian tanaman berbuah semusim. Nah, semusim itu berarti satu kali panen mati tanamannya seperti semangka, melon. Kemudian tanaman berbuah tahunan, perennial crop, nah itu masuk ke komoditas seperti durian ya, kemudian apalagi lengkeng, kemudian rambutan ya yang yang berbuah 1 tahun sekali. Nah, kemudian tanaman hias. Jadi hortikultura ini termasuk komoditas yang paling luas ya di luar pangan dan palawija tadi. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan tanaman perkebunan. Ciri daripada komoditas tanaman perkebunan ini ya tidak bisa langsung dikonsumsi, harus melalui pengolahan dulu seperti kopi, palawija, kopi, kelapa sawit ya, mohon maaf, kopi, kelapa sawit, kakao atau coklat ya, kemudian cengkeh, pala ya, kemudian berbagai rimpang-rimpangan itu masuk ke tanaman perkebunan ya, seperti jahe, temulawak, temu putih ya, kemudian tadi masuk ke kapas ya, kemudian tembakau, tebu dan lain-lain itu masuk ke komoditas perkebunan. Kemudian yang paling utama juga tanaman kehutanan, hutan tanaman industri, yaitu seperti mahoni ya, Sweetia mahagoni, kemudian jati, Tectona grandis ya, kemudian trembesi, kemudian akasia dan lain-lain yang berhubungan dengan komoditas hutan industri sebagai sumber oksigen ya di kehutanan, juga sebagai penghasil tanaman log kayu dan kertas ya, itu masuk ke hutan tanaman industri. Jadi yang pertama tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan dan kehutanan. Jadi ada 5 kelompokan tanaman. Dan alhamdulillah semua produk itu, semua komoditas tersebut bisa diaplikasikan semua sarana pertanian base farming.
Nah, ini ke depan diversifikasi produk ini akan terus bertambah. Seiring kita pun berpikir ya dari 13 parameter untuk keberhasilan, PTBS pun harus memiliki yang namanya pengendali gulma ramah lingkungan. Jadi pengendali gulma tapi bukan racun yang bisa meracuni ya mikroorganisme ataupun yang lainnya. Nah, kita sedang memikirkan ya untuk memproduksi pengendali gulma yang ramah lingkungan. Jadi ini akan semakin banyak ya, karena memang ya itulah keinginan dari owner bahwa setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali itu harus punya produk terbaru ya. Karena itulah bentuk perusahaan yang memang berniat untuk berbisnis ya. Dan alhamdulillah penyumbang omset terbesar di PTBS adalah yaitu dari komoditas dari sarana pertanian yang disebut istilah base farming. Jadi base farming ini semua produk pertanian dari PTBS disebutnya base farming. Nah, jadi ada eco farming original, pilosolis, eco farming fotosintesa, eco plant protector, dan alhamdulillah saya diberikan mandat ya atau amanah oleh owner PTBS untuk mendampingi para mitra di daerah ya, atau hasil diskusi kita dengan owner sudah nyampe 1 juta mitra ya yang sudah tergabung sebagai mitra PTBS. Nah, ini alhamdulillah saya sampai sekarang ya masih sebagai petani ya, praktisi pertanian terpadu. Jadi praktisi itu memang saya betul-betul terjun ya untuk mengobservasi produk-produk base farming ini. Saya pun terjun membuktikan sendiri ya. Karena tidak mungkin ada kekuatan di dalam penyampaian kalau saya tidak mencoba. Begitu pula para mitra, supaya ada kekuatan di dalam lisan ya ketika memprospek para petani atau calon mitra. Nah, itu semuanya harus mencoba. Dari mencoba itulah kita akan membuktikan apa yang akan kita sampaikan. Nah, termasuk produk base farming ini saya buktikan ya dosis tertinggi, kemudian dosis terendah, kemudian yang bisa berbahaya itu seperti apa atau salah aplikasi seperti apa. Itu saya buktikan sendiri. Nah, kemudian sebagai konsultan pertanian PTBS, alhamdulillah sudah masuk di tahun kedua ya. Nah, ini bentuk kebersamaan saya dengan owner PTBS, kemudian formulator daripada pilosolis dan fotosintesa ya, kemudian manajemen support system. Nah, ini adalah kebersamaan ya, kalau dilihat inilah generasi 80-an ya. Jadi saya pun sudah masuk ke 40 tahun ya. Kemudian Pak Haji Febrian di kelahiran 84, Pak Raden kelahiran 87 ya, Pak Nurus lebih muda lagi. Karena memang inilah kekuatan new mind ya, pemikiran anak-anak muda di dalam menggerakkan roda perusahaan ya. Jadi memang yang dipilih oleh owner ini adalah orang-orang muda terutama ya. Karena memang orang-orang muda ini memiliki kemampuan berbeda dalam cara berpikir. Jadi kalau dilihat di sini yang paling tua yang baju hitam ya. Tapi alhamdulillah ini adalah bentuk kepercayaan owner yang diberikan kepada saya untuk mengedukasi seluruh mitra di daerah. Jadi saya jangan dibawa ajak-ajak untuk closing, terutama ya closing calon mitra, karena tugas saya adalah akarnya untuk mengedukasi seluruh mitra PTBS ya, yang tugasnya closing itu adalah para mitra. Maka dari itu apa yang diinginkan para mitra, meskipun saya memiliki akad di luar PTBS ya, akad itu apa? Yaitu menerima interview atau bukan interview, menerima Q&A ya, question and answer, untuk pertanyaan permintaan ya, untuk pertanyaan yang diajukan para mitra. Sebetulnya nomor saya yang sudah terhubung kemana-mana itu sebenarnya tidak ada akadnya dengan PTBS, karena akad saya dengan PTBS adanya Zoom meeting dengan seminar offline yang ada di kantor. Bagi Bapak dan Ibu yang belum terjawab, mohon bersabar karena sudah terhubung di 20.000 mitra ya. Itu pun kalau telat angkat megang HP ya, itu chattingan selalu banyak sekali ya. Pada dari itu adanya program Zoom meeting ini mudah-mudahan apa yang ditanyakan bisa terjawab ya, karena memang materi yang disampaikan berbeda-beda setiap malamnya. Nah, kemudian berbicara masalah pertanian di Indonesia ya, sampai sekarang bahwa pertanian di Indonesia ini ya, mohon maaf ya,
arahnya yang banyak ketidakpastian, banyak yang tidak jelas. Kenapa? Dari tahun 70 ketika revolusi hijau ini bergulir sampai sekarang, jadi arahnya itu ya kalau kita simpulkan di sini banyak muatan-muatan politis terutama di dalam pengadaan sarana pertanian. Ya. Karena memang yang diuntungkan dari program revolusi hijau itu adalah para kapitalis produsen daripada pestisida kimia sintetis. Nah, pestisida kimia sintetis di negara-negara maju yang lebih mengedepankan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di daerahnya, di negaranya, itu sudah meninggalkan dua variabel tersebut. Jadi siapa saja yang ingin menggerakkan roda pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia, perusahaan manapun, asosiasi manapun, petani, kelompok tani manapun, syaratnya cukup berat bagi orang-orang yang memang sudah ada ketergantungan. Nah, maka dari itu, apa sebetulnya syaratnya itu adalah, syaratnya adalah harus menjalankan konsep LAISA. LAISA adalah Low External Input Sustainable Agriculture. Atau setiap petani harus menekan input pengeluaran berupa pembelian pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik. Jadi ditekan serendah-rendahnya. Nah, alhamdulillah 4 produk yang dari PT BES ini sebagai SOP Best Farming kita mengedepankan konsep pertanian ini ya betul-betul ramah lingkungan dan minim residu kimia berbahaya yang ada pada produk pertanian yang kita budidayakan. Maka dari itu, disadari ataupun tidak, PT BES sudah menggerakkan ya sudah 1 tahun lebih menggerakkan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Karena secara prinsip kalau kita di dalam melaksanakan budaya pertanian jika ingin mengundang keberkahan di dalam aktivitas pertanian tersebut, maka salah satunya penjabarannya harus menggerakkan yang namanya pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena dengan konsep pembangunan pertanian berkelanjutan, kita sudah meminimalisir berupa input pengeluaran ya, berupa pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik. Nah, jadi petani ini jagonya hanya mengutak-atik 2 variabel tersebut. Ya, jadi kalau misalkan 2 variabel tersebut ditiadakan, petani pada lemah semua karena sudah ketergantungan. Nah, kalau kita lihat ya mengenai asal muasal ya beberapa konsep ilahiyah yang disampaikan. Jadi ternyata Allah itu memberikan amanah kepada manusia ya di dalam surat Abasa yang sering saya sampaikan. Jadi penyediaan pangan aktual itu harus betul-betul makanan yang baik dan menyehat. Kalau yang judul insanu ila ta'amih. Maka setiap insan, setiap manusia harus memperhatikan makanan yang dimakannya. Karena 80% lebih penyakit itu tergantung dari intake atau asupan makanan yang dimakan. Nah, ya sebagian besar adalah makanan dari produk pertanian. Nah, selain itu ada juga penyebab penyakit ya, baik itu katakanlah pemanis buatan, pewarna buatan, kemudian GMO ya. GMO itu adalah bahan yang disebut dengan genetic modified ya, modifikasi ya, organisme. Nah, itu biasanya pada komoditas kedelai impor, nah itu disuntikanlah GMO ya. Nah, GMO inilah yang sangat menakutkan kalau bagi saya ya, karena memang masuk ke dalam sel yang ada pada biji bulir dan buah terutama ya. Ya, yang paling terkenal GMO itu yaitu tadi dari kedelai. Nah, kedelai itu mengandung GMO tadi, genetic modified organism. Nah, itu genetic modified organism biasanya dari GMO yang disuntikan ataupun yang sudah direkayasa genetik melalui tanaman, ya, itu pun dampak secara jangka panjangnya banyak yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Jadi yang harusnya laki-laki identik dengan hormon testosteron, perempuan estrogen. Nah, ini konsumsi GMO ini malah tidak stabil. Jadi kalau laki-laki diberikan hormon estrogen terlalu banyak, makanya mohon maaf agak kemayu. Dan perempuan pun sama. Nah, itu adalah penjajahan dari jenis makanan. Makanya kita paling tidak dengan adanya program Zoom meeting ini memahami dan ternyata makanan itu adalah kunci utama di dalam kita melaksanakan ibadah. Makanya fal yang julu insanu ila ta'am. Kemudian Allah mengajarkan juga untuk manusia bagaimana caranya. Ana sobabnal ma'asoba. Jadi Allah bercerita tidak pernah bercerita masalah nutrisi yang ada pada pupuk, tambahan dan lain-lain. Jadi cukup ana sobabnal ma'asoba, kata Allah menurunkan hujan dari langit. Ya, secara hakikatnya Allah yang memerintahkan turun hujannya dari langit, itulah
yang mengandung yang namanya nutrisi untuk tanaman. Apa buktinya hujan bisa memberikan nutrisi? Ya salah satunya adalah hutan. Silakan pelajari ya di tafakuri ya bahwa hutan itu tidak pernah dipupuk. Tapi kenapa bisa hijau? Karena memang tidak pernah kontak dengan pupuk kimia sintetis. Nah, maka dari itu setiap lahan di Indonesia yang sudah terkena pupuk kimia sintetis, maka di situ akan ada ketergantungan. Jadi ketika tidak dipupuk, tanaman tidak akan naik. Ya, maka dari itu dari tahun 70-an komoditas padi ini hanya membutuhkan NPK itu hanya 70 kg saja. Sekarang kalau tidak 7 kintal, tanaman itu tidak respon. Bahkan dikasih sedikit tanpa ada tambahan pupuk lainnya, itu tidak akan respon. Nah, sampai kapan potret pertanian Indonesia ini terus seperti ini? Karena menurut hukum ekonomi pertanian, jika biaya produksi yang dikeluarkan itu jauh lebih tinggi dibanding pendapatan, sampai kapanpun petani tidak akan pernah untung. Nah, yang paling boros adalah pembelian racun kimia sintetis untuk mengalihkan hama dan penyakit tanaman yang sudah resisten atau kebal dari penggunaan pestisida. Nah, makanya mindset para petani konvensional ketika ya racun pertama tidak bisa mengendalikan katakanlah serangan serangga ataupun ya jadi serangga ya, maka mindset mereka bagaimana caranya berpikir mencari racun yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini sampai kapanpun kalau kita tidak berhentikan, petani sampai kapanpun tidak akan diuntungkan. Dan sudah tidak diuntungkan, jauh daripada keberkahan. Makanya saya sering menyampaikan, sampai kapanpun potret petani Indonesia ini akan identik dengan gambler, perjudian. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan begitu tinggi, sedangkan panen banyak ketidakpastiannya. Sekarang dalam Islam itu yang namanya goror, sesuatu yang tidak pasti di kemudian hari, itu harus ditinggalkan. Nah, jadi apa strategi yang diberikan oleh PTBS untuk membela para petani di daerah? Yang pertama adalah diproduksinya sarana pertanian di PTBS ini, ya, diproduksinya sarana pertanian di PTBS ini tentunya akan memberikan keuntungan di awal untuk para petani melalui konsep efisiensi biaya. Efisiensi biaya apa? Penghematan biaya. Jadi untuk komoditas padi yang akan kita bahas nanti, kita hanya membutuhkan ya sarana pertanian PTBS hanya cukup 2 losin saja. 2 losin itu berapa? 2 paket. Ya 2 paket itu berapa? Kalau harga kemitraan itu sudah 3 juta. Kalau belum mitra itu 3,6. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita joinkan dulu di 2,1 paket pertama. Nah, paket kedua dibutuhkan paket kedua kita RO-kan di 1,5 jadi 3,6. Nah, itu biaya yang sangat murah sekali untuk pertanian untuk saat ini. Makanya untuk para petani, solusi untuk para petani ya di daerah supaya lebih diuntungkan di awal. Tentunya kita harus memilih sarana pertanian yang pertama ramah lingkungan, yang kedua adanya efisiensi biaya. Karena kalau tidak ada efisiensi biaya, ya nanti kita bandingkan dengan petani konvensional ya di daerah Karawang itu sampai tembus di 13.178.000 per hektar. Biaya termahalnya adalah pembelian racun kimia sintetis. Hasil diskusi kita ya tim based farming dengan salah satu kelompok tani di sana. Jadi aplikasi penyemprotan yang digabung antara fungisida, insektisida, pengadaan fetin asetat, moluskisida ya untuk mengendalikan keong, kemudian nutrisi daun dan lain-lain itu sampai 800.000 satu kali aplikasi. Nah, dalam satu periode penanaman ya itu bisa aplikasi 8 sampai 10 kali. Sudah 8 juta dikeluarkan. Belum penggunaan pupuk kimia sintetis yang ditabur di 4 juta sekian. Tembus ya sampai 13 juta, bayangkan. Nah, sedangkan kita menggunakan sarana base farming cukup 3.600.000 saja yang belum mitra. Nah, itu pun banyak berbagai macam peluang untuk merubah nasib karena memang PTBS memiliki visi dan misi yaitu membebaskan umat dari utang dan riba. Dari apa yang sudah ditempuh oleh para mitra ya yang sesuai dengan PTBS lah. Biaya input pengeluaran itu dirubah menjadi peluang bisnis. Nah, itu bisa diakumulasi dan tidak akan di-reset. Di-reset ya. Di-reset, dinolkan lagi. Nah, inilah PTBS banyak orang yang memprediksi ya yang namanya network marketing 3-4 tahun atau 2 tahun 3 tahun ke depan pasti akan melembab. Nah, ini PTBS kebalikannya. Dari doa tersebut malah semakin kuat. Karena alhamdulillah owner ini sudah terlatih ya berbisnis dulu sampai terlibat ya hutang yang sampai 17 miliar kemudian beliau bangkit
syaratnya mendekatkan diri kepada Allah saja, dan kemudian 17 miliar tersebut bisa diatasi. Bahkan sekarang omsetnya sudah tembus di 200 miliar per bulan ya dari produk pertanian. Nah, ini targetnya berapa? Ya bisa bertriliun-triliun, karena memang owner ini kalau diskusi ya tidak puas dengan pencapaian untuk hari ini. Makanya ke depan terus akan ditingkatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu umat dari hutang, terbebas dari hutang dan riba. Ya, karena memang alhamdulillah beberapa pekan yang lalu kebersamaan kita ya, kalau ada mendampingi beliau ya, diskusi juga ya, ternyata pemikiran beliau itu memang jauh lebih ke depan dibanding kita orang biasa. Kalau saya fokusnya ingin menata pertanian di Indonesia ini jauh lebih berkah dengan meminimalisir penggunaan racun kimia sintetis. Karena apa yang dibudidayakan nanti, insya Allah kita sudah menyediakan pangan aktual yang diamanahkan oleh konsep ilahiyah tadi. Paling juru insanu ila ta'am, setiap manusia memperhatikan makanan yang dimakan. Nah, kemudian selain efisiensi biaya, adanya produktivitas peningkatan hasil. Jadi produk-produk PTBS ini sudah teruji bisa meningkatkan hasil. Jadi kalau tidak ada peningkatan hasil, ya buat apa? Karena ciri produk PTBS itu ada 3. Adanya efisiensi biaya, adanya efektivitas untuk meningkatkan produktivitas hasil, yang ketiga adalah praktis. Praktis inilah produk ya yang dimiliki oleh PTBS yang memang tidak terpikir oleh perusahaan manapun. Kalau perusahaan manapun, produk pertanian biasanya masih berupa cairan, atau di PTBS harus berupa padatan. Nah, sambil berpikir kita dari tim Best Farming ingin juga memproduksi PTBS ini adalah pengendali gulma selektif untuk komoditas padi, jagung, wortel, kemudian kentang dan lain-lain ya. Itulah herbisida atau pengendali gulma selektif. Jadi tanaman utama itu tidak akan mati, tapi tanaman yang di bawahnya berupa gulma itu, tumbuhan itu akan mati. Nah, itu sedang kita pikirkan. Karena pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini tentunya ya inilah penjabaran konsep ilahiyah. Jadi kita menginginkan pembangunan pertaniannya harus terus berlanjut ya dengan mengedepankan konsep pertanian sehat dan ramah lingkungan. Nah, ini terus kampanyekan para mitra ke berbagai petani di daerah sebagai bentuk keprihatinan kita terhadap program pertanian yang ada saat ini. Jadi petani ini hanya dijadikan, mohon maaf, objek eksploitasi saja. Objek eksploitasi untuk mencoba terus racun kimia sintetis. Ketika tidak mempan, dicoba lagi produk lain. Akhirnya tidak sadar, biaya produksi yang dikeluarkan itu begitu tinggi dibanding pendapatan. Nah, maka dari itu petani selalu merugi. Sudah merugi jauh dari keberkahan, karena isinya meracuni semua. Nah, maka dengan konsep ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian berikutnya, Bapak dan Ibu yang ada di sekitar Jabodetabek, Jawa Barat Raya juga ya. Insya Allah per tanggal 16 Oktober, ya, per tanggal 16 Oktober, hari Ahad, ya, hari Minggu, di KDB Pondok Salam Purwakarta, ya, alhamdulillah, tanah yang sudah dibebaskan oleh para mitra yang memang memiliki keinginan untuk membangun jaringan lintas jaringan ya, dan ini sebagai tempat daripada training lintas jaringan. Ini bertempat di kebun durian berjamaah di Pondok Salam Purwakarta. Jadi kuota masih tersedia ya, setiap bulan kita batasi hanya 50 seat saja. Alhamdulillah tidak pernah kurang. Nah, ini baru dibuka ya beberapa hari yang lalu untuk pendaftaran. Jadi kita akan membuka training 70% praktek dan 30% teori. Ya, 30%-nya hanya dibagikan di grup WA para peserta training saja. Nah, ini khusus yang di Jawa Barat Raya ya. Karena sudah ada yang daftar dari Malang, dari Lumajang 2 orang. Ya. Jadi meskipun di Purwakarta, karena memang yang haus ilmu, terkadang dari Sumatera Barat, ya, kemudian dari Kalimantan Timur, ingin mengikuti training ini. Karena sementara ini training lintas jaringan ini baru sebatas hanya di sekitar Purwakarta saja yang rutin setiap bulan. Nah, adapun di daerah yang menginginkan duplikasi training pertanian terpadu ini boleh diajukan ke Leader Play Luxury. Jadi nanti Leader Play Luxury di setiap daerah kemudian bisa berkoordinasi dengan Leader Play Luxury yang lainnya. Ya, itu paling tidak 100 orang ya untuk di daerah, dan itu pun dicari tempat bukan lagi. Ya, lanjut. Mencari tempat ya, tempat training ini bukan di hotel. Nah, seperti di training pertanian terpadu ini adalah kebun durian.
hutan Musangking yang sudah kita rencanakan 2 tahun yang lalu ya. Karena memang untuk sarana pertanian PTBS ini perlu adanya tempat observasi ya untuk mengkaji berbagai macam produk pertanian, dan perlu dibangun tempat yang betul-betul bisa sebagai tempat edukasi. Jadi nanti para mitra yang mengikuti program ini ada materi unggulan. Yang pertama, prospek menguntungkan agrobisnis budidaya durian eksotis ya. Jadi eksotis ini betul-betul terbatas ya, tidak semua orang memiliki juga ya. Jadi durian yang sedang ngetren sekarang adalah Musangking dan Blackthorn atau duri hitam atau OC duri hitam. Nah ini Musangking ini berdasarkan gerai yang ada di Kota Bandung yang sering disuplai oleh kebun yang ada di Malaysia ya. Jadi ketika ada durian Musangking jatuhan, maksimal 2 hari sudah nyampe ke gerai. Itu harganya 450.000 per kilogram buah. Ya, jadi kalau 2,5 kilo, 3 kilo paling ini ya, paling besar. Karena di atas 3 kilo itu, di atas 3 kilo itu, kalau durian Musangking biasanya suka ada kelainan. Baik itu ada serangan penggerek batang, ya, kemudian serangan tidak sempurna buahnya. Ya. Jadi rata-rata 2,5 kilo. Jadi 2,5 kilo kalau dikali 450.000 ya, sudah di atas 1,2 juta ya. Kebayang itu durian. Nah, yang sedang ngetren sekarang adalah Blackthorn. Blackthorn ini lebih parah lagi, 600.000 per kilo. Jadi ketika musim durian sedang banjir di mana-mana, pangsa pasar Musangking dan Blackthorn ini dia punya pangsa pasar sendiri. Nah, bagaimana kita merintis budidaya ini menggunakan sarana pertanian base farming, mulai dari land clearing, jadi Bapak dan Ibu jika memiliki rezeki, kemudian membeli lahan, masih banyak gulmanya, itu bagaimana caranya kita membersihkan gulmanya, kemudian penentuan titik lubang tanam, kemudian pembuatan lubang tanam, pembuatan media tanam, cara menanamnya seperti apa, perawatan menggunakan sarana base farming sampai menghasilkan seperti apa, itu kita berikan. Keilmuannya sudah bukan raba-raba lagi. Jadi betul-betul ilmu pasti yang sudah anti gagal insya Allah. Mesti pas kontrol karena sekarang selingkuh sih. Iya. Ngomongin pas kontrol. Ya ini biasanya yang baru gabung tidak dicek mic-nya jadi masuk ya. Nah kemudian saya lanjut. Nah kemudian prospek menentukan agrobisnis budidaya durian Musangking ya di sekitar Jawa Barat Raya ya. Kemudian yang kedua yang paling tidak kalah menarik ini cara mudah budidaya panen pasca panen bunga matahari ya untuk produksi minyak sunflower seed oil skala menengah dan luas menggunakan sarana pertanian base farming. Nah ini insya Allah pertengahan bulan ini ya, pertengahan bulan ini info dari off-taker benih akan tersedia ya. Tahap pertama 50 kg dulu. Karena kebutuhan untuk luas lahan 1 hektar ini dibutuhkan cuma 3 kilo saja per hektar. Ya, jadi benih ini nanti jika sudah tersedia maka MOU akan segera saya buat ya antara mitra dengan off-taker penampung biji bunga matahari ini dalam jumlah besar berapapun akan diserap. Jadi pangsa pasarnya sudah ada ya. Kemudian setelah membeli benih bunga matahari ini, mau dikelola sendiri pun boleh, mau dikembalikan lagi ke off-taker boleh ya. Nah, ini tim base farming ini hanya sebagai penengah dan pemantau bagaimana cara budidaya ini kita berikan SOP yang terbaik ya untuk para mitra yang mendampingi para petani bunga matahari. Karena yang diuntungkan di dalam budidaya bunga matahari ini, ya, nanti insya Allah ya saya sedang memperjuangkan setiap mitra yang merekomendasikan menanam bunga matahari kepada petani, itu ada margin selisih dari pengadaan benih yang disediakan off-taker. Yang kedua, setiap calon mitra atau setiap mitra yang sulit untuk mendapatkan calon mitra, dengan adanya budidaya bunga matahari ini sudah dipastikan petani yang mau menanam bunga matahari ini nanti akan menjadi member PTBS, mitra PTBS di bawah yang merekomendasikan. Tentunya karena produk yang digunakan adalah produk sarana pertanian base farming. Nah ini nanti akan kita bahas seperti apa prospeknya. Bahkan kalau berkesempatan memungkinkan nanti kita akan praktek cara menyuling biji bunga matahari skala rumah tangga saja, ya, yang per 1 jam itu bisa 3 liter, ya, memeras dengan mesin, ya, mesin, itu sudah diuji coba, ya, jadi
mesin ini bisa untuk mengekstrak ya kacang tanah, kemiri untuk menjadi minyak tanpa harus ada pemanasan. Nah ini nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita praktek mengenai komoditas ini ya. Jadi dua komoditas yang sedang ramai sekarang ngetren, karena memang prinsip daripada budaya bunga matahari hampir sama dengan menanam jagung bagi saya ya. Jadi dibutuhkan cahaya full, butuhkan nutrisi NPK yang lengkap. Nah strategi seperti apa nanti akan kita bahas di training ini. Jadi kalau ditanya, kok setiap materi atau setiap adanya training, HTM Pawan jauh lebih tinggi dibanding para leader atau player luxury yang mengadakan training. Nah, perlu saya sampaikan, setiap mitra yang mengikuti training ini nanti akan dikembalikan berupa produk EcoPlan Protector 1 box. Kemudian di situ ada sertifikat mandiri, ya, tapi tidak bisa digadaikan, hanya kenang-kenangan saja bahwa kita sudah mengikuti training base farming. Kemudian yang ketiga adalah kita berikan konsumsi makan siang. Ya, siangnya kemudian sholat zuhur berjamaah di sana bagi yang muslim. Nah, kemudian ilmunya itu hitung gratis. Jadi kita memberikan hasil riset observasi kita untuk komoditas durian dan bunga matahari ini dari belajar di kegagalan. Nah, seperti durian penentuan media tanam. Nah, yang kegagalan itulah yang akan kita sampaikan untuk menjadikan keilmuan para mitra yang mengikuti training ini. Itu informasi seputar training ya. Jadi konfirmasi ini jadi hanya ke nomor saya saja. Jadi alhamdulillah saya sudah berjalan hampir 20 angkatan. Jadi panitianya saya sendiri, bendaharnya saya sendiri, kemudian pengisi training saya sendiri. Nah, ini luar biasa. Banyak yang minta Pak saya jadikan asisten. Ya inilah tugas yang saya emban ya, terutama di KDB ya, Kebun Durian Berjamaah ini adalah kepemilikan berjamaah seluruh mitra yang ingin bergabung, dan alhamdulillah di sini sudah memberikan banyak manfaat. Jadi terkadang kalau sedang musim durian lokal, kita punya pohon durian lokal juga yang satu pohon bisa 400 buah, itu kita bagikan cicipin gratis bagi mitra ya yang ngikutin training ini. Tapi ya tadi ya sedang muncul pembungaan sekarang. Jadi harus nunggu 3 bulan ke depan ya baru kita bisa menikmati durian lokal khas Purwakarta. Karena durian Musangking beberapa bulan lagi ya, baru beberapa tahun lagi baru kita bisa panen. Nah, kemudian saya lanjut. Dari 13 parameter yang akan disampaikan ini, ya, tentunya benih dan bibit adalah faktor penentu keberhasilan. Makanya sering saya sampaikan, benih dan bibit ini dijadikan nomor 1. Karena faktor penentu keberhasilannya adalah benih dan bibit. Nah, kalau tidak percaya, silakan Bapak dan Ibu, sahabat Tanitas PTBS, menanam benih jenis lama, misalkan Ciherang jadul, zaman dulu. Ditanam menggunakan sarana base farming karena genetiknya sudah tidak akan tembus di atas 7 ton. Nah, itu jenis Ciherang zaman dulu ya, yang masih memegang benihnya yang sering diinikan ya, biasanya di daerah-daerah. Nah, makanya kita harus memiliki benih. Kita harus menanam benih dengan memiliki potensi genetik bisa tembus di atas 10 ton. Nah, didukunglah dengan lingkungan, karena genetik itu kalau tidak didukung oleh lingkungan, dia tidak akan berkembang. Contoh, nanam benih yang berpotensi di atas 10 ton. Ternyata kekurangan air, ya tidak akan muncul genetiknya, yang ada malah mati. Dan malai pun atau bulir pun tidak akan banyak. Maka ini 13 parameter ini faktor penentu keberhasilan. Ini silakan dihafal ya. Jadi pupuk dan penghamanan penyakit yang dimiliki oleh PTBS, baik itu Eco Farming Original, fotosintesa, PSR, kemudian penghamanan penyakitnya berupa EcoPlan Protector, itu bukan satu-satunya untuk meningkatkan kualitas hasil, tapi salah satunya saja. Ya, hanya salah satunya saja. Nah, maka ini harus dipahami ya. Untuk meningkatkan hasil itu, kualitas hasil ini ya, ada 13 parameter. Sampai waktunya panen pun ada waktunya. Ya, yaitu yang terbaik 14.30 sampai 19.30. Nah, ini jam psikologis insya Allah nanti akan saya bahas di materi yang lain ya, di materi bab fotosintesis, di materi produk fotosintesa ya. Nah, itu jam-jam psikologis tanaman. Jadi waktu terbaik untuk aplikasi penyemprotan itu jam berapa? Jam 6 sampai jam 10 pagi. Persiapan jam 4.30 sampai jam 9. Tapi kita batasi jam 6 sampai jam 10 pagi, itulah waktu terbaik untuk memberikan nutrisi di jam fotosintesis. Jadi tidak ada lagi yang mengaplikasikan produk eco farming di tengah hari dengan fermentasi, kemudian ketika matahari menyengat, itu salah besar.
Jadi ada waktu tertentu ya. Kemudian waktu terbaik yaitu adalah waktu ketika stomata terbuka untuk mengaplikasikan sarana pertanian di PTBES, terutama yang kontak dengan daun. Nah itu ya. Jadi 13 parameter ini silakan screenshot, dipahami di buku Farming Guidebook pun ada ya, sudah saya masukkan. Karena ini jika di searching tidak ada ya. Karena ini hasil berdasarkan kajian pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa, ketika jadi petani, ketika menjadi pengedukasi produk pertanian, ternyata ini yang menentukan keberhasilan dalam budidaya pertanian. Ya, lanjut. Nah, kemudian training, materi training Zoom training sekarang adalah strategi peningkatan produktivitas padi sawah di atas 10 ton GKP ya. Dengan SOP bisa digunakan eco farming original yang berdiri sendiri dengan SOP best farming. Kita satu-satu dulu ya supaya tidak keliru. Jadi ini judulnya ya, menggunakan SOP eco farming original dan best farming. Nanti silakan bandingkan seperti apa kemudahan dan peningkatan produktivitas hasilnya. Nah, kemudian kita akan kembalikan lagi ke pengadaan benih ya, benih dan bibit. Nah, ini benih dan bibit ini benih padi yang kita rekomendasikan ya. Suaranya Ini kecil adalah, dok, Pak. ya, biarin kita tidak fokus suara dulu ya. Jadi yang penting gambarnya dulu, visualnya. Jadi ini benih yang tadinya dari tim base farming ingin memasukkan ke sistem di PTBES. Tapi setelah dipikir-pikir, untuk perawatan benih ini agak susah ya di PTBES ini. Karena memang memiliki tingkat expired ini cuma 6 bulan saja. Jadi ketika 6 bulan, nanti akan menurun kualitasnya. Kalau sudah menurun, nanti yang dirugikan mitra yang sudah berbelanja nanti. Nah, maka dari itu, untuk pengadaan benih ini dari tim base farming saja ya secara japri. Nah, nanti minimal order 1 kilo akan saya invite di grup pendampingan budidaya padi ya. Ini adalah jenis padi foundation seed jenis CL yang memiliki umur panen hanya 85 hari setelah tanam saja. Tinggi tanaman tidak terlalu tinggi, hanya 85 cm. Potensi hasil bisa di atas 10 ton gabah kering panen ya. Gabah kering panen itu gabah basah atau gabah yang memiliki kadar air masih di atas 14%. Ya istilahnya gabah kering panen itu disebut GKP. Nah, dari selain GKP ada juga gabah kering giling. Nah, GKG ini adalah gabah yang siap digiling. Nah, biasanya 11-13%, kemudian digiling untuk mendapatkan beras kepala ataupun beras apa saja ya. Ada yang pecah kulit, brown rice dan lain-lain. Nah, kemudian gabah ini masuk ke gabah premium. Per 1000 bulir gabah itu 28 sampai 30 gram per 1000 bulir. Nah, itu masuk kategori gabah premium karena ada gabah yang lebih ringan lagi. Seperti tipe Japonica ya. Itu lebih bulat, si bulirnya lebih bulat. Nah, kalau ini cukup marketable juga ya, tidak sulit untuk menjual ke tengkulak maupun ke yang lainnya karena gabah ini masuk ke gabah premium. Kemudian nasi pulen. Nah, pulen punel dan lain-lain ini terkadang berbeda dengan orang-orang Sumatera Barat. Ya. Justru orang-orang Sumatera Barat tidak senang dengan nasi pulen. Nah, saya bingung juga nih. Mungkin dari definisi atau apa, yang paling utama di suku Sunda dan Jawa ini, ya pulen itu kategori yang memang beras itu kalau ditanak, dia tidak lengket dan juga tidak terlalu perak. Dan enak, kesimpulannya itulah beras pulen. Nah, ini maka dari itu dari ketahanan penyakit dan lain-lain, jenis CL ini, FSCL ini, insya Allah untuk padi masa depan Indonesia. Karena ini ditemukan oleh seorang profesor yang memang konsen ya di dalam dunia pertanian. Jadi kalau dilihat dari tipe anakan, ya tipe anakan ini bisa tembus di 50 anakan produktif. Kemudian bulir padi dia tidak banyak ya, bulir padi tidak terlalu banyak. Tapi ya bulir padi ini bisa tembus ya. Nah ini bisa dilihat. Nah, ini bulir padi ya. Nah bulir padi ini hanya 220 sampai 280 saja per malam. Tapi anakan produktifnya bisa sampai 50 anakan ya. Bisa 50 batang anakan produktif. Kemudian potensi bisa di atas 10 ton. Ya. Kisaran 9 sampai 12 ton. Bentuk gabah premium, warna gabah kuning, rasa nasi pulen tadi ya. Kemudian bentuk daun setengah sudung karena memang ujung daun bendera ini tidak tegak lurus ke atas tapi agak miring. Tapi inilah komoditas insya Allah tidak disukai oleh burung pipit ya. Jadi
cara mengusir burung pipit ini alhamdulillah kita sudah mengadakan demplot di mana saja. Jadi tanpa harus menggunakan orang-orangan sawah untuk menakut-nakuti burung ya, karena memang dengan daun bendera yang sudung ke atas ini tidak disukai oleh burung pipit sebagai hama utama pada komunitas padi ya. Kemudian rasa nasi pulen, perawatan mudah, ketahanan terhadap penyakit blas jauh lebih kuat ya, karena memang blas ini naik blas cekek leher ya. Penyebabnya cendawan Piriculeria oryzae kalau sudah nyerang, pengisian akan terhambat karena memang dipotong atau dengan mengeringnya pangkal batang malai ya, pangkal malai, maka di situ dibutuhkanlah komoditas tanaman yang tahan terhadap penyakit blas ini. Kemudian tahan rebah, tumbuh normal dataran tinggi 480 mdp. Jadi dataran rendah sampai dataran tinggi tidak ada masalah, yang penting cahaya full 100% dan pH penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian ini ya. Kemudian dari budidaya bahwa pemilihan benih yang bersertifikat ya, yang pertama jenis breeder seed ini adalah benih pejenis label warna kuning. Jadi biasanya dari label kuning ini ada nama pemulianya, dan ini para mitra atau para petani atau siapa saja tidak mudah mendapatkan benih berlabel kuning ini. Karena benih berlabel kuning ini hanya diberikan kepada penangkar yang sudah ada izin dari Dinas Pertanian Provinsi biasanya ya. Nah, ini biasanya langsung di BB Padi ya yang mengeluarkan benih jenis pejenis ini ya. Misalkan varietas apa, nah di situ biasanya ada nama pemulia. Kemudian benih pejenis ini yang berlabel kuning jika ditanam nanti akan mendapatkan benih yang berlabel warna putih atau disebut dengan foundation seed, benih dasar yang berlabel warna putih. Nah, kemudian kalau benih dasar ini atau benih foundation seed, ya, benih dasar yang berlabel putih ini kalau ditanam lagi, nanti akan turun menjadi benih pokok. Nah, benih pokok ini adalah benih stock seed ya, benih pokok label warna ungu. Kemudian stock seed kalau ditanam lagi nanti akan keluar jadi extension seed atau benih sebar label warna biru. Nah, ini padi varietas unggul baru ya, FUB FHCL ini masih masuk kategori label warna putih. Jadi masih bisa 2 kali ditanam, makanya harganya cukup fantastis berbeda dengan benih yang lain. Karena yang kita promosikan adalah bukan benihnya, tapi edukasinya ini. Yang insya Allah akan saya dampingi dari awal sampai akhir, pas dari treatment penanaman benih sampai pasca panen. Nah, kemudian Mohon tahapan suaranya pertama, ditambah, Pak Rusman. apa? Mohon suaranya ditambah. Kurang volumenya kecil sekali. Oh gitu. Oh iya. Tapi sudah full ini. Jaringan itu Pak, jaringan Pak, sini bagus Pak. Siap. Oke, siap. Ya, lanjut dulu ya. Oke, siap ya, Pak. Ya. Di sini bagus, di sini bagus. Ya, saya masih udah teriak-teriak nih. Dan saya lanjut. Nah, kunci keberhasilan yang pertama setelah kita mendapatkan benih yang direkomendasikan tadi ya, benih jenis foundation seed CL tadi. Yang pertama adalah treatment penanaman benih menggunakan Ecopen Protect. Jadi jika ada polemik, Pak, sebetulnya benih itu bagusnya di treatment pakai apa? Eco farming, fotosintesa, atau Ecopen Protector? Ya kalau ditanya seperti itu, saya menyampaikan setiap benih, jadi benih itu adalah individu baru dari hasil reproduksi jantan betina, kemudian biasanya berupa biji dan bulir. Nah, itulah definisi benih ya, menurut saya ya gampang saja gitu. Nah, benih. Nah, jadi individu baru ini, benih itu biasanya sudah membawa cadangan makanan di bagian endospermnya, bagian dalam, bagian inti daripada benih tersebut, endosperm. Maka yang dibutuhkan untuk benih ketika mau ditanam, baik benih jagung, cabai, terutama padi ya, yang dibutuhkan itu bukan nutrisi, karena nutrisi itu sudah ada dalam bagian endosperm yang ada pada benih. Yang dibutuhkan itu adalah imunitas yang dibangun ketika disemai atau ditebar di media persemaian. Nah, di media persemaian itu dibutuhkan yang paling utama adalah yaitu tadi imunitas itu supaya meningkat adalah pengendali hama dan penyakit tanaman. Karena banyak penyakit, banyak hama ya di sekitar persemaian dari jenis cendawan patogen, ada yang disebut dengan rebah kecambah. Rebah kecambah itu jadi ketika berkecambah, tapi malah
malah layu, malah ambruk. Nah, ambruknya ini penyebabnya adalah Rhizoctonia solani dan cendawan video. Nah, itu perlu disampaikan. Maka yang dibutuhkan di dalam proses treatment penanaman benih adalah pengendalian hama dan penyakit untuk meningkatkan imunitas, bukan nutrisi dulu. Nah, maka di sini SOP-nya adalah varietas unggul baru tadi 12 kg, ya, kemudian untuk satu hektar ya, kemudian dimasukkan ke dalam air 14 liter air, ya, rendam selama 18 jam untuk memecah dormansi. Nah, bagian yang mengambang itu bisa diambil karena memang meskipun ada pengisian separohnya, ditanam akan tumbuh, cuman tidak akan optimal. Jadi penyerbukan yang tidak sempurna itu ya tetap harus dipisahkan. Jadi benih yang kita pakai adalah benih yang terendam saja semua, yang apa namanya? Yang ada di bawah semua ya, yang terapung tidak kita pakai. Nah, kemudian setelah 18 jam ya, jadi ini untuk luasan 1 hektar, nanti bisa dikonversi ya. Kalau misalkan lahan setengah hektar berapa, berarti dibagi 2. Lahan 1/4 hektar atau 2.500 berarti dibagi 4. Kemudian tahapan berikutnya adalah rendam benih dengan larutan EPP selama 6 jam. Nah, Ecoplant Protector ini jadi di air yang sama, airnya kan ada 14 liter, setelah 18 jam, kemudian yang terapung dipisahkan, kemudian masukkan 1 saset EPP ini ke dalam air 14 liter tadi. Jadi air yang sama ya, jangan diganti. Kemudian setelah 6 jam, ya, ada treatment penanaman larutan EPP, maka tiriskan selama 24 jam. Nah, jadi saya kasih gambaran. Jadi yang ditiriskan selama 48 jam atau 2 hari 2 malam, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, nanti kita akan kesulitan untuk menabur benihnya karena memang sudah terlalu panjang. Nah, kalau 24 jam biasanya pecahnya titik tumbuh, mana calon akar dan calon batang atau daun. Nah, jadi ada 2 titik putih ya di sekitar pangkal bulir padi ini. Nah, itu setelah pecah nanti baru ditebar. Nah, cara penebarannya untuk menghindari serangan keong itu 1 kg benih untuk 20 meter persegi. Jadi kalau kita punya bedengan lumpur lebar 1 meter, panjang 5 meter, maka dibutuhkan 4 bedengan lumpur untuk 1 kilo. Jadi kalau misalkan kita punya 12 kilo dikali saja, ya, dikali per kilonya 20 ya, 20 meter persegi. Nah, di situ kita tentukan untuk apa? Untuk mendapatkan performa yang namanya bibit itu besar, kemudian membawa anakan 2-4 ya, 2-4 anakan. Ini strategi untuk menghindari yang namanya serangan keong, ya, keong emas. Jadi keong itu kalau kita lihat, jangan mindset kita berpikir racun apa, karena yang sudah menggunakan racun pun tidak mempan, ya, malah buang-buang uang. Justru silahkan tampung. Kita misalkan para petani ya, yang supaya ada irit di dalam pemberian pakan bisa ternak yang namanya itik. Jadi kalaupun kita mengumpulkan keong sampai 1 truk itu jadi uang, karena keong ini pertama kalau lahan disenangi keong, yang pertama lahan tersebut bersifat netral, tidak usah dicek-cek pH lagi. Kemudian ideal untuk ditanam. Kemudian berikutnya, keong itu mengandung protein dalam jenis terkecilnya adalah asam amino yang cukup tinggi. Maka keong ini adalah pakan terbaik ya, yang mengandung protein hewani, ya salah satunya tadi ya, bagian terkecilnya adalah asam amino untuk meningkatkan terutama unggas ya, untuk pakan unggas. Nah, itu keong. Jadi kalau kita berpikir mindsetnya racun apa, petin asetat, misalkan merek dagangnya apa, sampai kapan tidak akan ini. Jadi keong ini cukup dibuat paritan ya, kemudian nanti setelah ada di parit, karena dia tidak akan ada di tengah, tadi akan mengikuti arus air, itu silakan tampung saja ya. Makanya di daerah-daerah wilayah 3 Cirebon ya, Cirebon, Indramayu, Majalengka, itu setiap habis panen maka ada yang budidaya DOD ya, day of duck, ataupun bebek yang umur 1 hari dilepas langsung ya di mana, di lahan yang mengandung keong dan sisa panen. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi alhamdulillah itiknya cepat besar, kemudian beras yang tercecernya bisa dikendalikan oleh bebek tadi, itik ya, kemudian keongnya pun bisa dikendalikan.
Jadi tidak selamanya harus menggunakan racun. Nah, ini membuka mindset ini perlu pembelajaran, karena saya pun sama dulu mazhabnya kimia sintetis. Tapi alhamdulillah setelah mengenal produk-produk pertanian, kemudian saya mau bikin narasi pertanian berkelanjutan, sampai sekarang saya sudah tidak mau menggunakan racun. Yang pertama saya pernah keracunan juga, konsumsi buah yang sudah disemprot, itu pun menjadi trauma ya. Dan kebayang ini kalau hasil pertanian, saya tidak mengedukasi para mitra, sampai kapanpun ya isinya meracuni orang semua. Nah, maka di sini salah satu menaikkan keong itu tadi ya, dibuat parit pinggiran atau di tengah, diambil garis ya untuk aliran air, dan itu bisa dipungutin lebih aman. Sambil kita memikirkan ya, kalau menggunakan racun yang ramah lingkungan, aman untuk para petani, tapi keong bisa mati ya. Sambil kita berpikir ke sana. Tapi sejauh ini saya lebih mengarahkan kepada tadi ya, konsep pertanian ramah lingkungan, bisa menggunakan itik tadi ya, itu jauh lebih efektif. Kemudian masa transplanting ini, pemindahan di lahan ini 15 sampai 21 hari setelah semai atau 18 HSS. Dan per lubang itu rata-rata 2, bisa 1 bisa 2. Jadi 3 terlalu banyak, jadi kita ambil 1 atau 2 bibit saja. Nah, kemudian jarak tanam yang digunakan ya, saya rekomendasikan ini. Jarak tanam ideal untuk padi adalah Jajar Legowo 21. Jadi kalau ada pertanyaan, padi yang ditanam di pinggir dengan yang di tengah, itu produktivitasnya bagusan yang mana? Pasti jawabannya yang di pinggir. Nah, contoh gambar yang di bawah ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menanam padi tapi di pinggir semua dalam luasan 1 hektar? Maka jawabannya adalah Jajar Legowo ini. Jadi kalau kita melihat gambar yang atas, itu yang paling pinggir, yang ada tengahnya ini ya, 40 cm, itu adalah tanaman yang di pinggir. Nah, makanya disebut inilah border effect. Efek tanaman samping, jadi cahaya matahari itu akan masuk ke dalam sela-sela untuk kepentingan fotosintesis pada tanaman padi ini. Nah, di sini nanti akan membentuk jalur, dan setelah masuk ke generatif, ini akan tertutup jalurnya ya. Inilah rekomendasi jarak tanam ideal untuk padi Jajar Legowo 21 yang mengarah timur ke barat. Ya, timur ke barat. Nah, ini 21 ini 20, 12,5 dan 40 cm. Kemudian yang lainnya sirkulasi udara lebih optimal sehingga akan menekan penyakit yang disebabkan oleh cendawan crescent. Mudah di dalam perawatan, pemupukan dan penyiangan gulma. Kemudian pengendalian hama tikus jauh lebih gampang. Jadi tikus ini agak pusing nih kalau dikasih jarak tanam seperti ini. Yang biasa ubin ya, 22,5 kali 22,5. Bujur sangkar ya, kemudian mengendalikan hama tikus jauh lebih mudah, kemudian meningkatkan produktivitas hasil 10-20%. Nah, seperti apa? Gampang seperti ini. Jadi kalau kita nanam ya 1 meter persegi, kita ambil tarik garis, tali ya, kita ambil bentangkan, jadi ada 4 rumpun dikali atau 1 meter dibagi 12,5. Nah, di total itu ada 32 rumpun. Jadi satu baris ini 8 rumpun. Nah, maka cara menghitung mudahnya, jadi kalau kita ambil 1 meter persegi ini ada 32 rumpun, maka dikali 10.000 ada 320.000 rumpun. Kalau menggunakan rumus matematika 330.000 malahan. Tapi secara prinsip gambarnya seperti ini. Kalau kita asumsikan saja satu rumpun itu bisa menghasilkan 30 gram, ya 30 gram, maka 1 hektar bisa dapat 9,6 ton. Nah, sedangkan di dalam padi varietas FSL tadi ya itu bisa di atas 30 gram. Karena tadi ya per 1000 bulir rata-rata 28 sampai 30 gram. Nah, itu gambarnya seperti itu ya. Ini gambar jarak tanam Jajar Legowo 21. 12,5 ya di dalam barisnya. Kemudian antar baris pertama 20 cm, antar baris kedua adalah 40 cm ya, di sini ada keterangannya. Kemudian 20 cm lagi. Jadi 20 40 20 40 20 40. Nah, ini mudah untuk perawatan dan bisa meningkatkan produktivitas hasil, dan populasi terbanyak dan ideal adalah cara tanam seperti ini. Jadi mohon maaf para mitra ya yang sedang menyimak di daerah Sulawesi, di daerah Malaysia yang nanam padinya cukup di Sembur saja karena memang tidak ada tenaga kerja untuk menanam, ya mohon maaf biasanya tidak akan tembus dari apa yang diinginkan, karena dengan cara Sembur itu jarak tanam itu jika terlalu dekat pun tidak akan produktif ya untuk anakan padi, dan sehingga hasilnya tidak akan optimal. Jadi jarak tanam ini masuk ke 13 parameter yang saya buat. Contoh kalau tidak percaya,
Durian dengan jarak tanam mata 5, segitiga sama sisi, 7x7. Nah, kita gunakan jarak tanam pepaya California, silakan buktikan. Di situ tidak akan berbuah. Jadi jarak tanam itu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian dan perkebunan. Nah, ini salah satu jarak tanam ideal yang sudah saya buktikan bisa meningkatkan hasil. Jumlah populasinya per hektar itu 320.000 rumpun. Seperti itu ya. Nah, kemudian pengendalian gulma. Nah, ini doakan saja, saya berpikir keras bagaimana di dalam mengendalikan gulma ini, karena gulma ini masuk ke 13 parameter ya untuk penentu keberhasilan dalam budidaya pertanian. Nah, di sini yang paling utama adalah untuk mengendalikan gulma ya, selain kita berpikir PTBS harus memiliki pengendali gulma selektif dan ramah lingkungan. Jadi yang dipakai bukan racun, ya. Bukan racun yang sudah-sudah ya, herbisida selektif. Tapi kita menginginkan produk yang memang nabati tapi tingkat efektivitasnya luar biasa. Nah, sambil menunggu itu, saya sarankan di dalam mengadakan pengolahan lahan itu dikelola harus matang, ya, harus matang. Jadi traktor itu harus betul-betul mematikan apa yang disebut dengan benih dan bibit gulma. Ya. Ini Bapak dan Ibu kalau belum tahu gulma itu apa, jadi perlu saya kasih analogi dulu karena multitafsir nantinya. Ada yang bilang padi gulma itu adalah rumput. Nah, sekarang kita ambil analogi. Kalau saya nanam padi, muncul genjer. Nah, sudah dipastikan gulmanya adalah genjer. Nah, sedangkan genjer bukan rumput. Nah, kalau saya nanam genjer, muncul padi. Gulmanya apa? Gulmanya padi. Berarti padi pun bisa jadi gulma. Bisa. Karena tadi kesimpulannya ternyata gulma itu adalah tumbuhan yang tumbuh tidak dikehendaki oleh para petani. Jadi padi pun bisa menjadi gulma. Genjer pun bisa menjadi gulma. Nah, maka kesimpulannya rumput itu adalah gulma, tapi tidak semua gulma itu adalah rumput saja tidak. Jadi tadi tumbuhan yang tumbuh tidak dikehendaki oleh para petani. Nah, ini ada yang namanya gasrok ya, dengan 2 mata. Dulu beberapa tahun yang lalu cuma 1 mata, sekarang digunakan 2 mata. Nah, ini 3-4 hari saja beres 1 hektar ya dengan menggunakan pengendalian gulma ini dengan cara ramah lingkungan. Kemudian di situ ada yang ngoyos, ngerambet, matun, watun. Itu istilah-istilah di Pulau Jawa ya. Kalau bahasa Sundanya ngerambet. Jadi membersihkan gulma-gulma ya, baik jajagoan dan lain-lain. Sambil on proses saya berpikir bagaimana caranya PTBS memiliki produk yang memang efektif untuk mengendalikan gulma ini ya, karena memang komoditas padi ini tidak kalah dengan komoditas kelapa sawit ya, komoditas utama di Indonesia. Jadi kita pun harus berimbang ya, tidak sawit terus. Nah, ini padi pun harus diperhatikan. Jadi PTBS harus memiliki produk pertanian yang memang bisa mengendalikan gulma secara efektif. Nah, sambil on proses, ya inilah, sementara ini dulu ya. Kemudian SOP yang lainnya apa? Yang paling utama adalah ini. Nah, ini SOP base farming yang digunakan, ya, SOP base farming yang digunakan untuk komoditas padi varietas unggul baru foundation seed jenis CL. Ya, jadi jenis CL ini belum terlalu banyak ya. Jadi ada yang mendefinisikan, Pak ini bedanya apa dengan CL 284 dan 220? Ini beda lagi gitu kan. Nah, makanya muncul di tim base farming khusus untuk mitra yang mendampingi para petani. Nah, kemudian tahapan pengolahan lahan setelah masa land clearing ya, diolah, dibajak dan lain-lain, ya itu diaplikasikan 1 box per hektar ketika lahan belum jadi itu diaplikasikan dulu untuk mematikan dan menetralisir racun kimia sintetis yang ada pada lahan. Karena agen hayati ini Ekopen Protector mengandung apa yang disebut dengan Pseudomonas fluorescens yang bisa menetralisir racun residu kimia sintetis dari pestisida dan pupuk kimia anorganik. Nah, itu diaplikasikan H-5 ya, kemudian 2 hari berikutnya setelah siap tanam, nah ini di SOP base farming ini kita boleh gunakan Eco Farming Original 2 tub. Nah, kalaupun tidak mau menggunakan Eco Farming Original, mau menggunakan fotosintesa pun boleh-boleh saja. Karena Eco Farming Original itu dia berdiri sendiri. SOP-nya tidak dikombinasi dengan produk lain ya. Nah, ini mau menggunakan 2 tub ini boleh Eco Farming Original maupun fotosintesa boleh, itu pilihan. Kemudian masa perawatan tanaman
aplikasi PSR sebagai pengganti NPK sintetis, ya, itu bisa digunakan satu saset di dalam 28 liter air. Tapi dilihat daripada efektivitas PSR ini, saya rekomendasikan nanti 3 kali aplikasi. Jadi 7, 21, dan 33. Nah, itu dicatat ya umurnya, umur tanamannya ya, 7, 21, dan 33. Jadi cukup ringan ya, satu kali aplikasi itu untuk 1 hektar. Itu paling 5 saset saja PSR-nya, pengganti NPK anorganik. Nah, sekarang saya sedang menampung berbagai observasi para mitra. Nah, terbaru saya mendapatkan informasi ada yang menggunakan PSR 100% untuk ketan gendel ya, ketan varietas gendel itu 100% PSR, hasilnya dahsyat juga. Nah, ini saya sedang menampung informasi saja ya. Seperti apa? Karena memang yang direkomendasikan tetap untuk ke daun itu adalah fotosintesa dan Ecoplant Protector. Nah, adapun aplikasi PSR yang digunakan adalah idealnya yang direkomendasikan 7 dan 33. Nah, kalau belum ideal maka 7, 21, dan 33. Jadi 3 kali aplikasi. Nah, makanya di sini aplikasi PSR ini hanya sebagai pengganti NPK sintetis saja. Jadi kita memiliki formulasi PSR ini cukup ideal juga ya, jika diaplikasikan ke daun. Dan alhamdulillah saya rekomendasikan 28 liter air 1 saset ya PSR, itu hasilnya responnya luar biasa, apalagi di jam fotosintesis. Di bagian bawah nyemprotnya, kemudian bagian atas. Kemudian aplikasi EPP dan fotosintesanya ya, itu 1 box EPP dan fotosintesa. Bagaimana caranya? 1 box EPP dilarutkan dalam 1 liter air, 4 saset fotosintesa dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, nanti masing-masing larutan, ambil 100 ml larutan EPP, ambil 100 ml larutan fotosintesa, di dalam 14 liter air aplikasikan jam fotosintesis. Itu di jam 6 sampai jam 10 pagi, di 10 HST. Kemudian berikutnya 10, 25, 40, dan 55. Jadi 4 kali aplikasi. Nah, ini kalau misalkan ada selangan di 7, 21, dan 33 aplikasi PSR, nah di situ pun kita harus ada jadwal tersendiri ya. Jadi rekomendasinya penggunaan base farming ini lebih identik dengan EPP dan fotosintesa. Adapun PSR untuk mengidealkan kebutuhan NPK-nya. Nah, begitu pula untuk komoditas jagung. Nah, ini kalau komoditas jagung ini PSR-nya cukup banyak karena untuk membentuk batang jagung yang besar untuk fase vegetatif, ketika masa generatif masuk, maka itu dibutuhkan yang namanya nutrisi. Kebutuhan NPK dari jenis PSR ini jauh lebih banyak. Nah, ini perlu disampaikan, kalau aplikasi untuk jagung ini, penggunaan PSR ini bisa sampai 4 sampai 5 kali aplikasi ya. Idealnya 4 kali. Nah, kemudian nanti diaplikasikan di fase vegetatif, kemudian gunakan SOP base farming ini. Jadi kita tidak lagi menabur pupuk kimia sintetis. Dan pengendali gulmanya cukup pakai preventif ini saja. Ya, pencegahan. Kalaupun ada serangan, misalkan katakan orang batang coklat tiba-tiba ada di umur 15 atau 17 hari setelah tanam. Nah, disitulah ada langkah kuratif, yaitu mengendalikan hama, yaitu dengan cara pengendalian sepekan bisa 2 kali. Makanya kalau dihitung-hitung dosis yang digunakan, ya, misalkan kalau kita menggunakan Ecofarming original 2 itu di masa pratanam, Ecoplant Protector 5 box, fotosintesa 16 saset, maka di total ini 23 product value. Kemudian ditambah kalau misalnya kita gunakan cukup ideal 2 kali aplikasi saja, berarti 1 box PSR. Maka dibutuhkan hanya 2 paket saja atau 24 product value saja. Ini biaya sangat murah. Alhamdulillah saya pun sedang memantau beberapa mitra yang order 1 kilo, yang 50 kilo, yang 6 kilo, yang 2 kilo. Saya layani orderan untuk disebar ke seluruh Indonesia untuk menanam jenis padi ini, dan alhamdulillah sedang saya ambil dokumentasinya ya, karena memang di grup yang sedang menanam budidaya jenis FSCL ini kita pantau terus ya, seperti apa dari mulai penanaman benih sampai pasca panen. Nah, ini SOP yang menggunakan sarana base farming. Nah, ini bukan untuk pembanding ya, karena memang SOP Ecofarming originalnya dia berdiri sendiri. Nah, kalau SOP Ecofarming original, saya rekomendasikan ini saja. Nah, ini SOP Ecofarming original ya, yang kita gunakan. Nah, ini SOP Ecofarming original yang direkomendasikan. Jadi,
kalau kita menggunakan SOP Eco Farming original di komunitas padi sawah, baik jenis FSCL tadi ataupun jenis padi apapun saja. Nah, ini di sini ada aplikasi ya Eco Farming EF0. Nah, EF0 ini adalah H-5 yang diaplikasikan pada pratanam. Kemudian 0 hari setelah 0 HST adalah penanaman. Kemudian 7 HST itu adalah 25% digunakan untuk aplikasi NPK anorganik ya di P1-nya. Kalau ketersediaan bahan organik di lahan itu belum ideal. Kemudian EF1, EF2, EF3 dan EF4 itu sesuai brosur ya, 14, 28, 42 dan 56. Nah, adapun aplikasi P2 pemupukan kedua NPK anorganik itu bisa dilaksanakan ataupun bisa tidak, tergantung dari ideal dan tidaknya tadi ya, ideal dan tidaknya pertumbuhan vegetatif. Ini kita memberikan informasi saja ya, kalau menggunakan SOP Eco Farming original yang berdiri sendiri, jadi tidak bisa dicampurkan dengan produk lain. Adapun jadwal daripada EcoPlant Protector itu 2 hari sebelum aplikasi Eco Farming original. Jadi kalau misalkan jadwalnya 14, 28, 42 dan 56 pasca tanam, maka di situ 12 hari ya, 12 HST kita aplikasikan. 12 HST kita aplikasikan, 26 HST kita aplikasikan, 40 HST kita aplikasikan, 54 HST kita aplikasikan sebelum 2 hari sebelum aplikasi Eco Farming original. Pak, apakah tidak bisa dicampur? Nah, sementara ini tidak bisa karena tipe karakter bakterinya berbeda. Ini dari rekomendasi dari Pak Dr. Saipudin ya, sebagai formulator EcoPlant Protector. Jadi ada 2 hari yang diaplikasikan berbeda ya. Nah, sebetulnya 25% itu dari mana? Saya kasih gambaran. Jadi hitungan 25% penggunaan pupuk lainnya ini dari sini. Ya. Ini penggunaan pupuk anorganik 25% ini diambil dari sini. Jadi Ponska 62,5 itu diambil dari 250 ya, 250 kilo kalau nggak salah ya, 250 kilo dibagi 4. Kemudian urea 140 dibagi 4. 100 ya betul, 140 dibagi 4, kemudian SP36 100 kilo dibagi 4, jadi 25%-nya kan. Kemudian KCL 15 kilo. Nah, jadi hitungannya seperti inilah mudahnya ya. Cuman kalau dikembalikan kepada jadwal ya, ini jadwalnya seperti ini ya. Kemudian kita pun harus tahu kunci keberhasilan aplikasi EcoPlant original, nanti akan kita bahas besok ya, besok siang jam 13 ya. Besok siang, Rabu siang jam 13. Insya Allah tidak ada acara, saya harus mengisi materi Eco Farming original ya. Nah, ini kinerja Eco Farming original kekuatannya di sini ya. Nanti bandingkan dengan best farming, silakan, itu pilihan saja. Yang penting setiap SOP yang ada pada produk pertanian PTBS ini semuanya bisa dipahami ya, cara keunggulan produk ini dan kelemahannya. Termasuk SOP best farming ini apa keunggulannya, apa kelemahan. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu semua, kemudian tadi Faiza Jamta, fatawakalna ala Allah, itulah tugas manusia. Jadi kita hanya memiliki tekad menginginkan padi di atas 10 ton tidak dilarang menurut konsep ilahiyah. Tapi setelah itu, setelah kita berdayakan kemampuan kita dari pengalaman, keilmuan dan lain-lain, maka bertawakallah kepada Allah karena memang kuncinya di situ. Itulah kunci keberhasilan dalam budidaya pertanian, terutama komoditas padi ini ya. Jadi kalau kita punya tekad dan azam menginginkan padi di atas 10 ton, tidak disalahkan. Itulah sebuah kekuatan azam ya, tekad kita, dan kemudian dukung apa yang diinginkan kita itu sebagai bentuk syariat kita. Nah, kemudian setelah itu bertawakal kepada Allah. Itu kunci daripada keberhasilan. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan ya.